Maka kalau kita surah Al-Kafirun ini, surat pendek Al-Kafirun ini ya. Al-Kafirun ini kan pendek sekali ya. Termasuk surat pendek. Saya kira ini juga merupakan surat favoritnya ibu-ibu ya barangkali ya. Atau enggak? Atau hanya trikul saja? Ada yang menambahi 4 kul lah, salah satunya kul ya ayyuhal kafirun ini. Tapi ada yang ketakutan, takut keliru-keliru ya Ustaz, kebalik-balik nanti malah akhirnya kembali ke trikul lagi. Yang harusnya 4 kul jadi trikul lagi. Jadi ternyata ibu-ibu, makanya ibu-ibu kalau bisa hafalin ini surat Al-Kafirun. Karena ternyata bukan hanya dianjurkan sebelum tidur saja, tapi ada waktu-waktu yang disunnahkan, yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun. Jadi bukan hanya mau tidur saja. Apa diantaranya? Diantaranya kalau panjenengan pas umroh atau pas ketika di tanah suci di Mekah, di Masjidil Haram, lalu kemudian tawaf, baik itu tawafnya tawaf sunnah maupun tawaf umrohnya, setelah tawaf itu disunahkan untuk sholat sunnah ba'da tawaf, yaitu 2 rakaat. Ya itu loh disuruh baca surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ya, jadi setelah baca Al-Fatihah, lalu Al-Kafirun, lalu rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Atau dibalik. Itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kana yaqra'u fi rak'atain, Rasulullah setelah kemudian beliau tawaf, kemudian selesai tawaf, beliau sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah bisa qul ya ayyuhal kafirun dulu, atau dibalik Al-Ikhlas dulu boleh. Lalu kemudian rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Kalau pas gak lagi umroh, nah jenengan sholat sunnah qobliyah subuh, itu juga disunnahkan membaca Al-Kafirun di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat kedua. Jadi Al-Kafirun itu ternyata ada waktu yang disunnahkan untuk baca. Kalau sudah disunnahkan itu, jenengan dapat pahala cinta kepada Kanjeng Nabi. Ya, jenengan berarti cinta Kanjeng Nabi karena ngikuti sunnah beliau. Bukan masalah pendeknya surat, tapi karena beliau mencontohkan itu, ya maka berarti termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah. Yang kedua berarti manut dengan Rasulullah. Berarti yang ketiga berarti sunnah, cinta dengan sunnahnya Rasulullah, senang, butuh dengan sunnahnya Rasulullah. Ya, orang siapa yang merasa butuh dengan sunnahnya Kanjeng Nabi, maka nanti Allah akan cukupi kebutuhannya. Ya, Allah akan mudahkan kebutuhannya. Karena dia butuh dengan sunnahnya Kanjeng Nabi, butuh meniru Kanjeng Nabi. Allah ridha, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka Allah akan ridha juga kepada orang tersebut. Dia ridha, raditu billahi robba tadi, di awal tadi. Kalau kita sudah ridha Allah, kita ridha Islam, kita ridha Nabi Muhammad, Allah pun juga akan diridha kepada kita. Nah ini, jadi sholat sunnah qobliyah subuh yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, qara'a fi rak'atal fajri. Jadi beliau membaca di 2 rakaat salat sunnah fajar alias salat sunnah qobliyah subuh, qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, dan qul huwallahu ahad di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Enggak hanya di situ saja, juga dianjurkan salat sunnah ba'diyah maghrib. Salat sunnah apa? Ba'diyah maghrib itu anjuran suratnya rakaat pertama Al-Fatihah plus Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Jadi banyak ini yang sifatnya sunnah Kanjeng Nabi memakai Al-Kafirun. Makanya kalau panjenengan nggak berusaha menghafalkan, ya, atau dulu sudah hafal tapi digunakan kapan? Ya, karena ayatnya agak muter tadi ya. Nah, ada ayatnya penegasan tadi ya, diulang-ulang. Ada yang khawatir, takut kemudian nanti keliru gitu ya, maka nggak apa-apa, baca lagi, diulang lagi, kemudian praktekkan di waktu-waktu yang disunahkan. Ya, jadi pentingnya mengamalkan atau mencontoh yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi, salah satunya membaca Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas, yakni sholat ba'diyah maghrib. Ya, ini kira-kira berat apa tidak itu menghafalkan Al-Kafirun? Tidak.
Kalau sudah hafal, ya baca aja, tinggal baca. Kalau belum begitu hafal atau setengah hafal, dihafalin lagi. Ya, dihafalin lagi. Kalau masih belum hafal Ustaz, maklum lah Ustaz, sudah faktor U, sudah lansia. Boleh punya Al-Quran jumbo itu, depannya itu kasih stand. Kasih stand apa itu? Stand yang biasa untuk tempatnya itu loh, lembarannya lagu itu loh. Ya itu ya. Jadi dikasih Al-Quran jumbo, belak. Nanti kalau pas sholat belum hafal, baca. Lama-lama diulang, lama-lama yang biasanya ketuker-tuker, kebalik-balik, lama-lama enggak. Oh, enggak lama-lama bisa, lama-lama hafal. Jadi ternyata surat Al-Kafirun selain tadi disunnahkan, sangat dianjurkan dibaca sebelum tidur, juga dianjurkan ya di beberapa sholat tadi. Ya, ini hanya tadi. Sholat apa aja itu? Sholat sunnah qobliyah subuh, apa lagi? Ba'diyah maghrib, apa lagi? Sholat sunnah ba'diyah tawaf. Sholat sunnah setelah tawaf. Ya, itu ya. Nah, dan yang pokok lagi sebelum tidur minimal sekali. Boleh mau 3 kali boleh, mau 7 kali ya boleh. Sak capeknya juga boleh. Kalau pengen ngapalin kan otomatis diulang-ulang. Nah ini ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok bisa surah Al-Kafirun tadi itu bisa mengikis kesyirikan? Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya sekedar dibaca tapi tahu maknanya, ngerti isinya. Meskipun Al-Quran itu jenengan moco, jenengan baca, nggak tahu maknanya pun sudah dapat pahala. Kayak tadi misalnya, baca aja, nggak tahu maknanya, dapat pahala sudah. Ya, tapi kok tahu maknanya lebih banyak lagi, karena dari tahu maknanya itu bisa jadi amalan, ngerti maksudnya. Oh, ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kandungan dari surah Al-Kafirun itu 2 hal. Ini kalau secara umum, belum nanti kita artikan satu persatu. Secara umum, yakni 1, agar kita bisa berlepas diri dari amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jadi kita berlepas diri dari amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Yang kedua, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas di dalam melakukan satu amalan. Artinya murni, semua itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan itu murni ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian panjenengan tadi membaca surah Al-Kafirun, lalu kemudian ingin memang secara niat ya, ingin berlepas diri, berusaha, ya Allah, saya sebelum tidur jadikan benar-benar pikiran saya, amalan saya, perasaan saya, ya, suasana hati saya resik daripada kesyirikan, maka Allah akan betul-betul hapus kesyirikan itu, sehingga tidur dalam kondisi ya kondisi yang resik, pemikirannya bersih dari kesyirikan, amalannya, karena tadi minta betul ke Allah, ya. Nah, jadi minta betul kepada Allah, apalagi sambil diseringi, ya Allah, sambil istighfar, ya Allah, astagfirullah, tidur dalam kondisi membawa istighfar, ya, itu, masya Allah, itu insya Allah akan menjadi pengikis, akan menjadi penghapus, akan menjadikan tambah ikhlas di dalam keseharian. Nah ini ya, gitu. Nah, apa namanya? Sekarang maknanya.